Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidina Akmal dengan NIM 2012421 dari kelas PAIA semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar biologis perilaku dari mata kuliah pengantar psikologi. Yang pertama ada pengertian dasar biologis perilaku. Di sini dasar biologis perilaku adalah ilmu yang mempelajari faktor biologis memengaruhi perilaku manusia seperti genetika, hormon, dan sistem saraf. Nah, di dasar biologis perilaku ini meliputi yang pertama ada satu sel-sel tubuh manusia, yang kedua sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi, yang ketiga bagian-bagian otak dan fungsinya, kemudian poin yang keempat ada sumsum tulang belakang dan sistem saraf otonom, dan yang kelima ada sistem endokrin. Kemudian di sini juga pertama yaitu poin pertama yaitu ada sel-sel tubuh manusia. Jadi sel adalah unit terkecil yang eh, yang membentuk tubuh manusia dan melaksanakan fungsi kehidupan. Jadi juga yang pertama itu ada komponen yang membangun struktur sel manusia, di antaranya yaitu ada membran plasma, nukleus, sitoplasma, sitoskeleton, mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, vakuola atau vesikel. Kemudian di sini juga ada pengertian sistem syaraf. Di sini ada pengertian sistem saraf yaitu kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem syaraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Kemudian ada sistem-sistem syaraf pusat. Yang pertama ada otak. Otak di sini bertugas untuk mengendalikan fungsi tubuh, termasuk sensasi, pikiran, gerakan, kesadaran, dan memori atau ingatan. Kemudian ada sumsum tulang belakang yang berfungsi membawa informasi dari semua bagian otak, semua bagian tubuh ke otak dan sebaliknya. Jadi yang mengendalikan fungsi tubuh itu adalah otak, tapi yang membawa informasi dari otak ke seluruh tubuh itu adalah sumsum tulang belakang. Kemudian ada neuron, yaitu sekelompok sel yang membangun sistem syaraf pusat yang jumlahnya ada miliaran pada tubuh manusia. Lanjut, kemudian di sini ada sistem syaraf tepi. Jadi di sini sistem syaraf tepi adalah cara otak menerima informasi sensorik dan mengendalikan semua otot. Jadi dari otak ya kemudian dikerjakan oleh sistem syaraf tepi untuk menerima informasi, kemudian disebarkan ke semua otot agar bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh otak. Jadi kemudian di sini ada sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Itu berarti adalah cabang dari sistem syaraf tepi. Pertama ada sistem syaraf somatik, adalah bagian dari sistem syaraf tepi yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh yang disengaja dan memproses masukan sensorik. Jadi kalau sistem syaraf somatik itu sistem syaraf tepi yang berfungsi mengendalikan gerakan tubuh yang disengaja. Berarti memang kita berkehendak untuk melakukan sesuatu kegiatan dan itu akan diproses oleh sistem syaraf somatik agar tubuh kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh otak. Jadi memang perilaku atau kegiatan yang kita kerjakan dalam sistem syaraf ini itu memang ada niatan atau disengaja.
Kemudian ada sistem syaraf otonom, itu merupakan komponen sistem syaraf tepi yang mengatur proses fisiologis tak sadar, termasuk denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, dan gairah seksual. Jadi, kalau sistem syaraf otonom ini tidak disengaja ya, maksudnya kita tidak menghendaki, memang secara otomatis kegiatan-kegiatan ini memang berlangsung seperti pernafasan, pencernaan itu ya otomatis kalau kita nafas, kita masih makan itu secara otomatis kegiatan di tubuh ini berlangsung dengan sendirinya tanpa kita harus menyengaja bahwa kita mau bernafas dan lain-lain, itu sudah secara otomatis apa ya, diproses oleh sistem syaraf otonom. Jadi seperti tadi denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, pencernaan itu memang secara otomatis, tidak harus kita yang menghendaki atau disengaja, itu sudah secara otomatis dilakukan oleh tubuh kita. Kemudian sistem syaraf otonom itu juga terbagi jadi dua komponen, teman-teman. Jadi ada sistem syaraf simpatik, yang pertama itu yang bertugas untuk merespon ancaman dengan respon otomatis dan tidak sadar, seperti melawan atau lari. Jadi seperti kita eh, misalkan kita mau kejatuhan suatu barang, itu dengan apa ya, respon yang kita respon yang cepat, itu sistem syaraf simpatik ini itu dengan otomatis ketika kita mendapatkan bahaya itu kita akan refleks langsung, seperti melawan atau lari atau menghindar dari bahaya tersebut. Itu sistem syaraf otonom. Jadi memang secara otomatis atau refleks dengan tidak sadarnya kita menghindari sesuatu bahaya, seperti misalkan kita mau kejatuhan buku, misalkan buku yang di atas lemari itu, ketika kita lihat buku itu mau jatuh, itu secara refleks kita akan lari ataupun kita akan melindungi kepala kita agar tidak kejatuhan buku tersebut, semisal seperti itu. Kemudian sistem syaraf parasimpatik itu bertugas untuk mengembalikan sistem tubuh ke tingkat aktivitas standarnya seperti istirahat dan pencernaan. Mengembalikan sistem tubuh ke tingkat aktivitas standarnya, jadi seperti kita makan, kemudian kita dicerna oleh sistem pencernaan kita itu, tetapi saat waktunya kita istirahat, seharusnya memang itu kita itu ya sudah semua organ tubuh beristirahat. Namun kadang kan ya makanya kalau makan sebelum tidur itu tidak baik, dikarenakan seperti itu. Yang seharusnya organ tubuh kita semua beristirahat, tapi saat kita makan sebelum tidur itu jadi pencernaan kita tidak beristirahat, teman-teman, karena yaitu memproses makanan yang sebelum kita tidur itu kita makan. Jadi organ-organ tubuh anggota pencernaan itu pasti tidak beristirahat kalau kita itu, dan tidak baik untuk kesehatan. Jadi sebaiknya dihindari kalau seperti makan sebelum tidur. Minimal 2 jam sebelum kita tidur. Setelah kita makan dan kita mau tidur tuh minimal 2 jam lah ya. Jangan langsung tidur setelah makan, itu enggak baik. Kemudian di sini ada bagian otak ya. Jadi di sini ada bagian otak. Jadi bagian otak dan fungsinya. Jadi ada secara garis besar, secara umum yang dibahas itu ada otak besar, otak kecil, sama badang otak. Jadi di sini ada cerebrum, ada otak besar. Jadi otak besar juga terbagi bagian kanan dan bagian kiri. Kalau belahan kiri otak besar memainkan peran penting dalam kemampuan berbahasa, berhitung, dan berbicara. Jadi kalau bagian kiri itu eh, bagian kiri otak besar itu kita apa ya, memainkan peran penting saat
kita menerima pelajaran yang sains seperti berhitung, berbicara, berbahasa. Untuk ke ilmu-ilmu sains, pengetahuan itu biasanya belahan kiri otak besar yang memainkan peran penting itu, misalnya yang menerima informasi tentang pengetahuan, ilmu sains, dan sebagainya itu di belahan kiri otak besar. Kemudian belahan kanan otak besar itu membantu menafsirkan hal-hal abstrak seperti musik, bentuk, emosi, dan warna. Jadi kalau belahan kanan otak besar itu kita lebih ke hal-hal yang seni, hal-hal abstrak, yaitu seperti tadi musik, bentuk, emosi, dan warna. Seperti itu. Namun otak kiri dan otak kanan sebenarnya bekerja secara bersamaan. Walaupun mereka memainkan peran penting sendiri-sendiri dalam bidangnya, namun otak kiri dan otak kanan itu sebenarnya mereka bekerja bersama. Jadi tetap terkoordinasi dalam menjalani fungsinya, enggak sendiri-sendiri, misalkan otak kiri kerja sendiri, otak kanan kerja sendiri, tidak, tapi tetap bersama, namun dalam otak kanan memainkan peran penting sendiri, otak kiri juga memainkan peran penting sendiri, seperti itu. Kemudian ada bagian otak yang kedua yaitu cerebellum atau otak kecil yang berfungsi mengatur keseimbangan dan gerakan. Berarti kalau otak kecil ini itu agar eh, mengatur keseimbangan dan gerakan tubuh kita. Kemudian ada brainstem, batang otak, itu juga terbagi. Ada otak tengah yang pertama. Itu fungsi otak tengah adalah untuk pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah, atau ekspresi wajah ya, hingga respon dari perubahan lingkungan, serta mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Jadi, misalkan kita melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu dan itu ditangkap oleh otak, nah fungsi otak tengah ini untuk merespon apa yang kita lihat seperti kayak ekspresi kita berubah itu adalah efek dari berfungsinya otak tengah seperti itu. Kemudian ada pons. Pons ini mengendalikan gerakan dan pernafasan, mengatur tingkat kewaspadaan terhadap sesuatu dan mengatur sinyal rasa sakit. Jadi kalau tubuh kita misalkan terluka nih, ada salah satu ada yang terluka itu yang menyampaikan rasa sakitnya itu sinyal rasa sakit dan seberapa sakitnya itu oleh pons ya. Itu juga dia mengatur tingkat kewaspadaan terhadap sesuatu yang eh, kita pikir itu membahayakan seperti itu. Terus kemudian ada medulla oblongata. Medulla oblongata adalah struktur kecil namun vital yang memainkan peran penting dalam mengendalikan fungsi-fungsi tak sadar. Mengendalikan fungsi-fungsi tak sadar itu seperti tadi kita bernafas, kita makan, itu sistem pernafasan, sistem pencernaan, kemudian denyut jantung itu secara tidak sadar kita selalu melakukannya. Kita tidak menyengaja melakukannya, tapi kegiatan-kegiatan dalam organ-organ tubuh tersebut itu pasti eh, terlakukan karena memang itu adalah kegiatan yang tidak kita sadari seperti itu. Sistem tadi, sistem pernafasan, pencernaan, dan denyut jantung itu tidak kita apa ya menyengaja, tidak kita sengaja, tapi memang itu dengan secara otomatis siklus tubuh memang seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu berfungsi menyampaikan sinyal saraf dari otak ke tubuh dan sebaliknya. Jadi sumsum tulang belakang inilah yang mengantarkan sinyal-sinyal dari otak ke seluruh tubuh ataupun sebaliknya. Jadi misalkan dalam otak kita berpikir untuk
melakukan sesuatu. Misalkan kita ingin makan, misalkan kita lapar, kita ingin makan, itu di dalam otak. Kemudian dari informasi tersebut itu dari otak akan disalurkan melalui sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Tubuh yang berfungsi saat kita bekerja saat kita makan. Berarti pada saat kita ingin makan, misal, berarti sumsum tulang belakang itu menyampaikan informasi ke tangan untuk kita makan, kemudian kaki untuk melangkah menuju makanan tersebut atau mengambil makanan tersebut seperti itu. Kemudian mulut juga, mulut kita untuk mengunyah makanan dan organ-organ pencernaan lainnya juga diberikan informasi oleh sumsum tulang belakang agar siap untuk melakukan proses pencernaan di dalam tubuh karena kita akan makan seperti itu. Jadi itu eh, fungsi sumsum tulang belakang. Maka dari itu kalau misalkan orang yang cedera, misalkan jatuh dan jatuhnya itu apa ya bahasanya itu kepengkok, kepengkok itu jatuhnya berarti di bagian belakang dulu itu kena sumsum tulang belakangnya itu cedera, itu maka orang kadang yang cedera sumsum tulang belakangnya kena itu malah kadang lumpuh karena dari otak, sinyal dari otak enggak, informasi dari otak itu tidak bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Jadi itu yang berfungsi menyampaikan sinyal-sinyal dari dari saraf otak ya ke seluruh tubuh semuanya, tapi karena tidak tersampaikan oleh sumsum tulang belakang karena sumsum tulang belakangnya itu tadi cedera atau sakit atau terkena benturan atau bagaimana ada gangguan itu, makanya rata-rata orang yang sumsum tulang belakangnya sakit atau cedera itu biasanya lumpuh. Lah itu karena informasi dari otak tidak tersampaikan ke seluruh tubuh. Jadi otak tetap memerintah ke seluruh tubuh tapi tetap tidak bisa karena tidak ada yang menyampaikan ke seluruh tubuh tersebut karena sumsum tulang belakangnya terganggu seperti itu. Kemudian sistem saraf otonom itu tadi sudah dibahas dari yang tadi ya pertama itu ini merupakan cabangnya dari sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf otonom berfungsi untuk mengontrol aktivitas tubuh yang tanpa kita sadari. Seperti tadi ya, untuk masalah denyut jantung, sistem pernapasan, sistem pencernaan itu kan tidak kita sengaja, tapi kan ya memang itu secara otomatis, secara refleks memang kita lakukan setiap hari. Jadi memang nafas ya, organ tubuh kita sudah secara otomatis kita bekerja untuk apa ya, mengelola oksigen yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Terus untuk pencernaan juga semuanya itu bekerja otomatis ketika kita makan seperti itu. Kemudian ada selanjutnya ini sistem endokrin. Jadi sistem endokrin ini adalah sistem kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam darah untuk mengoordinasikan fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, detak jantung, pertumbuhan tulang dan jaringan, emosi, suasana hati, dan tidur. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk memastikan tubuh berfungsi dengan baik. Nah, jadi sistem endokrin ini itu untuk menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam darah untuk mengkoordinasikan fungsi tubuh. Jadi seperti kita pertumbuhan kita ya yang apa pertumbuhan manusia seperti kita kan dari kecil kemudian besar 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 tumbuh tumbuh berkembang kemudian pertumbuhan tulang dan jaringan di dalam tubuh juga, emosi juga, suasana hati itu diatur oleh sistem endokrin. Kan jelas ya ini yang menghasilkan dan melepaskan hormon. Tuh hormon tuh memang apa ya sesuatu yang memang yaitu yang mengatur masalah seperti itu. Emosi, suasana hati itu berkaitan sekali.
Nah, makanya kalau orang yang sistem endokrinnya terganggu, kemungkinan itu eh, pertumbuhannya bisa terganggu, pertumbuhan apapun itu, pertumbuhan organ tubuh secara fisik, ya, secara fisik, metabolisme, kemudian pertumbuhan tulang dan jaringan, maka orang yang sistem endokrinnya terganggu kemungkinan saja bisa terkena seperti anak-anak yang tumbuh kembangnya tidak seperti anak sewajarnya seusianya. Seperti stunting juga itu stunting, tapi kan itu kekurangan gizi ya, kekurangan gizi itu juga. Nah, itu dari kekurangan gizi tersebut itu juga bisa mengganggu sistem endokrin juga karena menjadikan pertumbuhan tulang, pertumbuhannya apapun itu menjadi terganggu. Jadi kadang tidak tumbuh seperti wajarnya seusianya seperti itu. Dan itu tadi juga sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk memastikan tubuh berfungsi dengan baik. Jadi selain sistem endokrin ini bekerja, juga bekerja sama dengan sistem saraf. Jadi dapat bekerja dengan lebih baik, lebih maksimal dan seperti pertumbuhan, metabolisme tumbuhnya, reproduksi, detak jantung, pertumbuhan dan lain sebagainya itu akan menjadi lebih baik. Hmm, Terima kasih untuk presentasi saya untuk kali ini. Eh, Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ataupun informasi yang saya sampaikan masih banyak yang kurang. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.